Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 844. Aktifkan formasi pertahanan sekte. Tetua Agung dari Sekte Abadi Tianyun berteriak dengan marah, mengeluarkan sebuah jimat khusus dan menuangkan kekuatan dewa ke dalamnya. Namun, jimat itu tetap redup tanpa cahaya. Formasi pertahanan sekte tidak merespons. Growler, monster pelahap dewa menyerang tanpa ampun. Di dalam domain pelahap dewa, banyak murid Sekte Abadi Tianyun ditelan hidup-hidup tanpa sedikit pun perlawanan. Wajah Tetua Agung menjadi pucat. Musuh yang datang terlalu kuat. Formasi tidak bisa diaktifkan. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya harapan mereka adalah jika para Dewa Agung Sekte kembali tepat waktu. Tanpa mereka, Sekte Abadi Tianyun pasti akan hancur. Boom! Dari dalam kedalaman sekte, suara ledakan dahsyat terdengar. Wajah Tetua Agung semakin berubah drastis. Itu adalah lokasi gudang harta karun sekte. Di saat yang sama, Luo Xiu sedang mencari lebih dari sekadar harta karun, dia mencari seseorang. Hong Fei. Dalam sekejap mata, kesadaran spiritualnya menyapu seluruh sekte. Dan, dia menemukannya. Dalam kedipan mata, Luo Xiu menghilang dari tempatnya dan muncul di depan Hong Fei. Di hadapannya, seorang wanita berambut panjang berwarna merah berdiri dengan anggun, dikelilingi oleh lautan api yang membara. Di sisinya, Yumin, seorang tetua Dewa Agung tahap awal, berdiri siap bertempur untuk melindungi Hong Fei. Namun, karena Luo Xiu menyembunyikan identitasnya, Hong Fei tidak mengenalinya. Tanpa basa-basi, Luo Xiu langsung mengangkat tangannya. Boom! Dalam sekejap mata, formasi berbentuk bintang muncul di udara, langsung mengurung Yumin. Hong Fei tetap tenang, namun kemarahan terlihat jelas di matanya. Dia mengangkat tombaknya, yang menyala seperti naga api. Swiss! Dengan satu gerakan cepat, tombaknya menusuk ke arah Luo Xiu. Namun, klang! Luo Xiu hanya menggunakan satu jari untuk menahan tombaknya. Percikan api menyebar di udara, disertai dengan suara benturan keras yang bisa menghancurkan batu. Aku tidak ingin menyakitimu, Luo Xiu berkata dengan suara tenang. Aku lebih baik mati daripada tunduk pada siapapun. Wajah Hong Fei tetap dingin. Tiba-tiba, tombaknya memancarkan api yang lebih besar. Seekor burung phoenix api keluar dari tombaknya, menyerang Luo Xiu. Luo Xiu sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan darah phoenix dalam tubuh Hong Fei jauh lebih murni dibandingkan sebelumnya. Namun, itu tidak akan mengubah hasilnya. Dengan satu gerakan tangan, dia menghancurkan phoenix api itu dalam sekejap. Tanpa ragu lagi, Luo Xiu mengeluarkan istana reinkarnasi dari dahinya. Kau harus ikut denganku. Dalam sekejap mata, Hong Fei langsung terperangkap di dalamnya. Yumin juga tidak dibunuh. Bagaimanapun, dia telah melindungi Hong Fei selama ini, dan Luo Xiu tidak punya alasan untuk menghabisinya. Di bawah serangan monster pelahap dewa, Tetua Agung akhirnya memilih mundur. Para murid sekte yang tersisa melarikan diri. Sekarang, jalan menuju gudang harta karun benar-benar terbuka lebar. Begitu tiba di sana, Luo Xiu melihat Ling Hu Zixuan dan Qi Qi masih mencoba membuka pertahanan gudang. Namun, tidak ada hasil. Tai Sang Keparat, kau kemana saja baru muncul sekarang? Ling Hu Zixuan berteriak, kau itu seorang ahli formasi. Urus ini. Namun, Luo Xiu mengabaikannya dan langsung memeriksa formasi pertahanan. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengernyit. Formasi ini tidak terlalu kuat, hanya tingkat puncak Dewa Agung, tapi material yang digunakan sangat langka. Ini setara dengan dua formasi pertahanan yang aku buat sebelumnya. Bahkan Dewa Agung Puncak tidak bisa menembusnya dengan mudah. Dia berkata dengan suara serius. Jika kita ingin menghancurkannya secara langsung, kita butuh waktu setidaknya 2 jam. 2 jam. Itu terlalu lama. Ling Hu Zixuan dan Qi Qi mulai terlihat khawatir. Secara teori, Dewa Agung Sekte membutuhkan 5 jam untuk kembali. Tetapi jika mereka memiliki teknik perjalanan cepat, mereka bisa kembali dalam waktu 1 jam. Jika itu terjadi, mereka akan berada dalam bahaya besar. Setelah berpikir sejenak, Ling Hu Zixuan menggertakkan giginya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sebuah jimat hitam dari dalam lengan bajunya. Aku tidak ingin mengambil risiko. Aku akan menggunakan ini. Jimat ini bisa menghasilkan serangan setara dengan Dewa Agung tahap pertengahan. Itu pasti bisa menghancurkan formasi ini. Namun, dia menatap Luo Xiu dengan serius. Tapi ada satu syarat, aku harus menjadi orang pertama yang memilih satu benda dari dalam gudang harta karun. Qi Qi berdiri di sisi Ling Hu Zixuan, mendukungnya. Mata mereka berdua tertancap pada Luo Xiu, menunggu jawabannya. Tidak heran, sebagai jenius dari dunia atas,
kau punya jimat serangan tingkat 5 kelas menengah. Itu barang yang luar biasa. Mata Luo Xiu sedikit menyipit, menatap jimat hitam di tangan Ling Hu Zixuan. Hahaha, tidak kusangka saudara Taisang ini cukup tahu barang bagus. Ling Hu Zixuan tertawa puas. Baik Ling Hu Zixuan maupun Qi Qi sudah curiga sejak awal bahwa Luo Xiu mungkin juga berasal dari dunia atas. Bagaimana mungkin seseorang dari alam semesta primitif yang terpencil bisa memiliki bakat sehebat ini? Hanya berada di tahap kedua Kaisar Dewa, tetapi sudah menjadi ahli formasi tingkat tertinggi dan memiliki kekuatan bertarung luar biasa. Hal seperti ini sangat jarang terjadi di dunia atas, tetapi hampir tidak mungkin terjadi di dunia yang lebih rendah. Baiklah, aku setuju. Kau bisa memilih satu benda lebih dulu. Luo Xiu tersenyum dan mengangguk. Namun, dalam pikirannya, dia tidak peduli pada jimat itu. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah apa yang sebenarnya dicari oleh Ling Hu Zixuan di dalam gudang harta ini. Jelas sekali dia tidak segera menggunakan jimat ini sebelumnya, tetapi sekarang dia menggunakannya dengan tujuan tertentu. Jawabannya sudah sangat jelas. Boom! Jimat serangan tingkat 5 kelas menengah meledak. Gelombang energi sebanding dengan serangan penuh dari Dewa Agung tahap menengah. Formasi pertahanan langsung robek, menciptakan celah besar. Tanpa ragu, Ling Hu Zixuan langsung bergegas masuk, diikuti oleh Luo Xiu dan Qi Qi. Begitu mereka masuk, mereka langsung terkesima oleh banyaknya harta yang ada. Gudang harta ini sangat luas, dan terbagi dalam beberapa bagian, tumpukan emas dan logam langka, termasuk bahan tingkat Dewa Agung. Rak-rak berisi pil dan tanaman obat, semuanya berkualitas tinggi. Kumpulan gulungan teknik rahasia dari Sekte Abadi Tianyun. Deretan senjata dan artefak yang bersinar terang, tersegel dalam formasi pelindung. Namun, di ujung gudang, terdapat sebuah altar batu, dengan pancaran cahaya merah menyelubunginya. Di tengah-tengah pancaran cahaya itu, sebuah kristal berbentuk berlian melayang. Itu adalah pecahan, sari cahaya abadi. Alasan sebenarnya Ling Hu Zixuan. Begitu melihatnya, Luo Xiu langsung menyadari sesuatu. Inilah tujuan utama Ling Hu Zixuan. Untuk pergi ke Istana Abadi Taisang, seseorang membutuhkan 5 pecahan sari cahaya abadi. Dan saat ini, Ling Hu Zixuan sudah memiliki 1. Jika dia mendapatkan pecahan yang ada di Sekte Abadi Tianyun ini, dia hanya membutuhkan 1 pecahan lagi. Sementara itu, Luo Xiu sendiri sudah memiliki 2 pecahan. Dengan kata lain, cepat atau lambat, Ling Hu Zixuan akan datang mencarinya. Hahaha, kita sudah sepakat sebelumnya. Aku yang memilih lebih dulu. Tanpa ragu, Ling Hu Zixuan langsung berlari ke altar dan menunjuk pecahan sari cahaya abadi itu. Saudara Taisang sudah menyetujuinya, bukan? Qi Qi tersenyum, lembut, tetapi jarinya secara halus menyentuh senar kecapi melodi 9 surga yang berduka. Melihat ini, Luo Xiu langsung memahami situasinya. Qi Qi sudah siap untuk bertarung kapan saja. Dia dan Ling Hu Zixuan datang bersama untuk mencari pecahan ini. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum ringan. Aku tidak akan merebutnya. Itu milikmu, dia berkata dengan santai. Boom! Formasi di sekitar pecahan akhirnya pecah. Ling Hu Zixuan dengan cepat mengambil pecahan sari cahaya abadi. Namun, sedikit aura hukum waktu bocor keluar. Dan pada saat yang sama, di luar Sekte Abadi Tianyun, 4 cahaya melesat dengan kecepatan tinggi. Para Dewa Agung kembali. Boom! Gelombang energi besar menyapu seluruh sekte. Patriark Tianyun, pemimpin sekte, memandang kehancuran di sekelilingnya dengan wajah penuh amarah. Bajingan, aku akan membunuh kalian semua. Rambut putihnya berkibar, matanya bercahaya dengan kemarahan membara. Bersamanya, 3 Dewa Agung lainnya muncul, masing-masing mengaktifkan senjata ilahi mereka. Boom, boom, mereka menghancurkan sisa-sisa formasi pertahanan dengan 2 serangan. Namun, begitu mereka masuk ke balai utama sekte, mereka hanya menemukan platform teleportasi yang sudah hancur. Luo Xiu, Ling Hu Zixuan, dan Qi Qi sudah kabur. Di kejauhan, 3 sosok bergerak dengan kecepatan maksimum. Hahaha, kita berhasil. Ling Hu Zixuan tertawa puas, menggenggam erat pecahan kristal. Namun, dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia harus menghadapi Luo Xiu lagi. Karena Luo Xiu memiliki 2 pecahan sari cahaya abadi lainnya. Petualangan ini baru saja dimulai. Bersambung.